Junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati para hadirin, bersama ini saya selaku Ketua Panitia mewakili Induk Koperasi TKB untuk menyelenggarakan Rako ini akan menyampaikan baik dari SKB 2 Dirjen 1 Deputi maupun regulasi dari Permenkop dan PP. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Inkop. Dasar kedua adalah hasil rapat tanggal 26 Agustus PBM, badan hukum dengan badan hukum. Mamanya Bapak buka PBM di tempat saya, Pak, orang Tanah Bumbu, Pak. Mohon maaf, izin lupa memperkenalkan, nama saya Pak Emsa dan Banda dari Koperasi TKBM Karya Bersama Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Jadi yang perlu diperkuat adalah hubungan kerjanya itu, Pak. Bukan hubungan kerja, Kontrak ya, Pak. hubungan kemitraan kali. Iya, justru itu, apa hubungan kerja, apa hubungan kemitraan, yang penting itu yang diperkuat. Bukan hanya pengurus koperasi hubungan kerja dengan anggotanya. Saya rasa itu yang perlu kita pikirkan, Pak. Nanti mungkin seperti apa, formasi seperti apa. Mungkin itu saja, Pak, masukan dari Bapak. Saya sangat setuju, Pak, dengan Bapak. Tapi kita sendiri kadang suka nggak. Kami setiap 5 tahun sekali membuat kesepakatan antara APBMI setempat, DPC APBMI Tanah Bumbu dengan pengurus koperasi. Setelah tertuang secara mendetail kesepakatan itu, maka kami akan melibatkan KSOP atau OPP untuk mengetahui. Diketahui kalau tempat kami, Pak, ya, diketahui oleh KSOP, diketahui oleh APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, diketahui oleh Disnaker, diketahui oleh Dinas Koperasi, bahkan diketahui oleh Bupati. Dan di tempat kami difasilitasi Bupati untuk dalam hal pertemuan pembahasan tarif itu, Pak. Nah, itu sekedar masukan saja kalau tempat kami, tapi lain lalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, terus yang kedua, ini sekedar masukan, Pak, saran kami dari perpres daerah. Kalau ada pertemuan harmonisasi menyangkut TKBM, peraturan ataupun permen menyangkut dengan koperasi TKBM, tolong, Pak, libatkan Inkop. Kami mohon tolong dilibatkan Inkop, karena kami beberapa waktu yang lalu kami dapat bocoran, mudah-mudahan kabar burung atau benar saya nggak tahu, pernah ada harmonisasi yang diundang APBMI-nya, Pak, dengan salah satu PT. Inkop tidak diundang. Tapi kalau memang ini ranahnya pemerintah semua, kami tidak keberatan. Tapi kalau ada organisasi diundang, Inkop tidak diundang, alangkah kurang pasnya, Pak. Karena apa? Kami punya prinsip, koperasi TKBM dengan PBM bagaikan mobil dan bensin. Itu, Pak, jangan sampai dipisahkan. Itu, Pak, penutup dari kami. Seandainya kami ada salah dan mohon maaf, tiada gading yang terletak, manusia tempatnya hilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dan dasar hukum lainnya saya rasa tidak mungkin tabrakan, Pak, dengan aturan satu dengan aturan yang lain. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa, Pak, setiap ada kebijakan yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan yang terhormat, dia hanya menyebut TKBM, tidak ada menyebut kata-kata koperasi. Itu yang satu. Yang kedua, Bapak, kami ada mendengar informasi bahwa dalam waktu dekat ini nanti akan ada revisi KM 35, ya. Kami di forum yang terhormat ini menginginkan bentuk revisinya seperti apa. Jadi sehingga nanti kami ada PR pada saat pulang ke rumah masing-masing dan koperasi masing-masing, perubahannya seperti apa. Karena acuan kita bongkar muat sekarang ini adalah KM 35. Di situ jelas-jelas itu upahnya adalah negosiasi antara APBMI dan pengurus koperasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak ini, Pak, banyak ini. Yang ketiga, mengenai ampra TKBM, Bapak tadi mengatakan bahwa jangan terlalu over sesuai dengan volume. Perlu Bapak ketahui
bahwa kami ongkos tarik pelabuhannya itu upah borongan, Pak. Kalau kami ampra buruhnya banyak, berarti pekerjaan itu lebih cepat selesai. Karena kami bukan pekerja harian, Pak, dan bukan pekerja bulanan. Malah menguntungkan pengusaha, malah menguntungkan pelayaran, karena semestinya kapal itu merapat di pelabuhan dalam waktu 1 minggu, tapi karena TKBM-nya banyak, maka pekerjaan itu dilaksanakan 2-3 hari, maka dia tidak kena demori. Itu, Pak. Nah, kemudian ada isu yang berkembang sekarang ini, Pak. Lagi ngetren, Pak, ini. Lagi ngetren. Koperasi TKBM monopoli. Koperasi TKBM sebagai penyebab biaya tinggi di pelabuhan. Koperasi TKBM adalah memperlambat kegiatan. Saya jawab satu-satu, Pak. Koperasi TKBM dikatakan monopoli di Undang-Undang Anti Monopoli sudah jelas, Pak, kalau tidak salah itu. Koperasi TKBM itu, koperasi itu termasuk dalam pengecualian. Dan di mana monopolinya? Banyak di pelabuhan PBM, agen itu kan PT, Pak. Koperasi hanya pengarah jasanya saja. Tidak ada MKL di situ. Kemudian yang kedua, penyebab biaya tinggi di pelabuhan. Ini menarik, Pak. Kami sangat setuju kalau memang itu mau diperiksa TKBM biaya tinggi pelabuhan, monggo, silakan. Tapi jangan periksa TKBM-nya dari hulu sampai ke hilir. Karena pelaksana bongkar muat di pelabuhan sebarang dari datang dari kapal sampai ke tempat tujuan itu bukan hanya TKBM, banyak pelaku di situ. Gitu yang ketiga. Kemudian mengenai keterlambatan bongkar muat. Contoh, Pak, di tempat kami Kalimantan Selatan, itu di sana, Pak, kelas kami itu pelabuhan kelas 3. Kebanyakan pekerjaannya itu ya STS, Pak. Ship to ship. Yang kargonya adalah batu bara. Terkadang permintaan PBM tanggal 1 jam 1 TKBM sudah ada di atas kapal, kargo datang 1 tongkang, berikutnya 3 hari 4 hari baru datang 1 tongkang. Sehingga TKBM di atas kapal itu nganggur, Pak, ada yang mancing, ada yang karaoke. Padahal kita lebih cepat, lebih baik. Jadi penyebab keterlambatannya itu bukan dari TKBM. Kami bukan dari TKBM. Yang terakhir, Pak, yang terakhir, pekerjaan yang di BOP yang dilaksanakan di PT Pelindo. Terkadang, Pak, barang datang itu kan melalui angkutan, Pak. Stevedoring, Kalgodoring, dan Repri langsung ke terak, Pak. Terkadang pengusaha teraknya terbatas, antaranya barangnya jauh. Setelah dimuat di teraknya angkut barang, teraknya, Pak, berjam-jam baru datang, TKBM nganggur. Karena kekurangan angkutan, Pak, sehingga lambat. Nah itu, Pak, penyebabnya. Jadi kami ketiganya yang isu sekarang berkembang ini, monopoli, penyebab biaya tinggi, kemudian penyebab keterlambatan, kami menolak, Pak. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin untuk yang penanya berikut langsung to the point aja. Kanan satu, Pak. Mungkin kita urut aja, Pak, ya. Dari kanan, nanti kita buka terus sesennya, ya. Kiri. Dari mana dulu? Mungkin dari kiri satu siapa, Pak Agus? Oke, Pak Agus. Kemudian dari tengah ini Pak Chandra, ya mungkin ya, Pak Chandra yang duluan tadi ya, Pak, ya. Kemudian sesen kedua kita Pak Chandra. Kemudian dari sini siapa? Pak siapa, Pak? Pak Sukiman dari Cirebon. Pak Sukiman dari Cirebon. Ya. Kemudian dari sebelah sini siapa, Pak? Ada? Kalau tidak ada, siapa tadi yang dua itu? Ini dari mana, Pak? Samarinda. Pak, siapa namanya? Pak Haji Rahmat. Baik, Bapak, kita percepat waktu. Untuk kesempatan yang pertama kali menyampaikan usulan, kami minta dengan Pak Agus. Waktu tempat kami persilakan, Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan Pak Endra yang telah menyampaikan pemaparannya dari Kementerian Koperasi. Usulan kita sederhana saja, bahwa penguatan koperasi saat ini perlu sebuah regulasi yang harus dikeluarkan dari PP7 itu melalui Kementerian Koperasi adalah Peraturan Menteri Koperasinya sendiri terkait dengan kelembagaannya. Kalau di Permenaker itu terkait dengan perlindungan tenaga kerjanya.
Oleh karena itu ini kita minta supaya dipercepat, Pak, karena wilayah ini wilayah yang sensitif betul. Transisi hari ini, bahwa kalau kita lihat dari PP7 itu juga, itu boleh lebih dari satu koperasi gitu. Ini isu yang berkembang di Papua, bukan isu, pemahaman-pemahaman para pembina TKBM itu, PP7 itu lebih dari satu koperasi. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa PP7 itu hanya koperasi TKBM kita saja, tak ada itu. Nah, jadi sebelum terjadi, ada duluan yang lebih mengatakan nanti, wah ini koperasi bisa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DPD RI atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Perkoperasian atau yang mewakili. Yang kami hormati para pengurus dan ketua umum Serikat Pekerja. Mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena banyak. Kemudian yang kami hormati semua pengurus dan pengawas Ingkop TKBM Pelabuhan, dan para pengurus selaku peserta Rakornas Ingkop TKBM Pelabuhan yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia dan nikmatnya sehingga kita pada dapat berhadir untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi nasional Koperasi TKBM se-Indonesia. Forum ini sangat strategis, mengingat saat ini adanya rencana pemerintah untuk melakukan pembenahan birokrasi di pelabuhan, khususnya terkait dengan pengelolaan TKBM yang selama ini 33 tahun dikelola oleh koperasi yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Usaha Karya atau YUKA. Bapak pembina dan para hadirin yang kami hormati, pembenahan birokrasi di pelabuhan yang dimaksudkan untuk menurunkan biaya tinggi di pelabuhan. Namun kita sama-sama mengetahui di forum ini bahwasanya pelaksanaan tarif bongkar muat TKBM di pelabuhan masih menggunakan KM 35 tahun 2007, yang dimana sudah sangat tidak relevan kalau memang isu tersebut diarahkan kepada kita. Untuk itu diperlukan pengecekan dari hulu sampai ke hilir, di mana penyemat biaya tinggi yang dimaksud yang dilaksanakan oleh tim yang independen. Melihat dari sisi regulasi adanya pengaturan Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang pengoperasian pada pasal 63 yang mengatakan menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan hukum usaha lainnya. Tentunya ini menjadi pertimbangan yang mendasar bahwasanya koperasi TKBM telah berhasil menjaga kondusivitas pelaksanaan bongkar muat selama 33 tahun. Selain itu, dalam pasal 3 huruf E dan C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi
menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagaimana upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antara daerah dalam kesatuan ekonomi nasional dan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Hal tersebut kembali didukung dalam pasal 29 PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang mengatakan penyelenggaraan TKBM dilakukan oleh koperasi. Apakah ini tidak menjadi pertimbangan untuk kebijakan peraturan menteri agar tidak keluar daripada rambu-rambu tersebut? Bapak pembina dan ibu para hadirin yang kami hormati, kami pengurus bukan takut dengan adanya persaingan terbuka. Kami tetap makan meskipun kami bukan pengurus koperasi, Bapak. Yang kami takutkan anggota kami tidak sejahtera, anggota kami tidak makan. Kami takut selama ini pelabuhan tidak kondusif, menjadi rawan masalah karena persaingan bebas yang selama ini berpihak kepada ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Pekerjaan bongkar muat semakin sedikit yang dikerjakan anggota koperasi TKBM, tetapi masih saja mau disandingkan dengan badan usaha lain. Keadaan tersebut justru malah menimbulkan persaingan yang tidak sehat, di mana anggota kita TKBM yang sudah mengabdi sekian lama jadi objek bisnis para kapitalis. Untuk itu, kami dengan segala hormat berharap besar kepada Bapak Perwakilan Rakyat Daerah serta Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menyampaikan secara terang benderang kepada yang terhormat yang mulia Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo bahwasanya rencana kapitalis tersebut ingin merusak tatanan yang sudah sekian lama dibangun, khususnya terkait pengelolaan TKBM yang selama ini dilakukan oleh koperasi serta ingin menabrak aturan-aturan yang di atasnya. Bapak pembina dan para hadirin, ibu sekalian yang kami hormati, kami semua di sini selama ini tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Kami selama ini mandiri berjuang bersama seluruh TKBM di pelabuhan untuk berdiri di kaki kami sendiri. Bahkan di mana regulasi tidak mengakomodir kepentingan TKBM, kami terkait pesangon, kami pengurus koperasi TKBM berusaha memberikan kebijakan-kebijakan kepada anggota kami untuk mendapatkan haknya. Demikian dapat kami sampaikan. Kami berharap dengan berlangsungnya rapat koordinasi nasional TKBM Pelabuhan se-Indonesia menjadi sebuah momentum kebangkitan nasional melalui koperasi jasa TKBM di pelabuhan di seluruh Indonesia. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang mulia Ketua DPD RI yang mewakili yang berkenan memfasilitasi tempat kami mengadakan Rakornas pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pengurus dan pengawas Inkop TKBM serta panitia yang dengan susah payah dan bekerja keras sehingga acara Rakornas pada hari ini dapat dilaksanakan. Semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup sambutan ini, perkenankanlah kami akan menyampaikan beberapa pantun. Kemajuan zaman tuntut perubahan. Perlu ada pergerakan. Koperasi TKBM perlu ada pembinaan. Jangan malah dibinasakan. Jalan-jalan ke kota Tanah Bumbu. Jangan lupa beli madu. Demi TKBM yang lebih maju, mari kita bersatu padu.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Tiada gading yang tak retak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempat tunda 2 kali ya, Pak Nasir. Kegiatan mau kita laksanakan pada bulan Agustus, bergeser di akhir Agustus dan hari ini September. Itu juga ternyata berat juga melawan lawannya TKBM, besar ya ternyata lawannya. Buat acara-acaranya kebingungan. Jadi ternyata lawannya TKBM sama lawannya DPD sama, kita punya lawan yang sama. Oligarki. Siap lawan oligarki? Siap. Siap lawan kapitalisme? Siap. Siap memperjuangkan Undang-Undang Dasar 45 yang Siap. Siap kembali memperjuangkan Pancasila? Siap. Hidup TKBM. Hidup. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, membimbing umatnya dan zaman jahiliyah zaman yang terang. Ini berupa ajaran agama Islam. Sebelumnya saya perkenalkan, saya diutus oleh Pak Ketua DPD RI dan juga Pak Bustami, Dr. Bustami, merupakan senator dari Lampung dan juga pimpinan Komite 2, ditugaskan khusus untuk memperjuangkan TKBM sampai tuntas. Iya. Allahu Akbar. Dan hari ini mohon maaf dan salam takzim dari Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mahmud Mataliti yang dalam perjalanan dari Bandung kemari ya, karena sebentar lagi kita ada sidang paripurna luar biasa dan izin setelah beliau membuka dan memimpin rapat, kami termasuk Pak Bustami berdua dan bertiga sama Pak Lanyala akan kembali ke Bandung. Jadi silakan proses Rakornas ini berjalan dengan baik. Kita adalah organisasi yang dilindungi oleh konstitusi, bahkan dilindungi oleh Pancasila. Jadi kita ini bukanlah anak tiri di dalam republik ini. Republik ini bisa bangkit karena ada koperasi, ada beberapa kelas. Jadi mungkin oknum-oknum pemerintahnya sedang masuk angin. Jadi tidak usah khawatir. Perlu dikerok, Pak. Walaupun 7 hari dibutuhkan kita buat Rakornas dan kegiatan lainnya, DPD siap membackup dan memfasilitasi. Ya. Saya ingin menyampaikan salam hormat saya yang pertama kepada senior saya, kakanda saya. Beliau ini guru saya waktu saya jadi aktivis di UI, yang training kami para aktivis-aktivis jadi berontak. Jadi beliau udah paham betul kenapa saya orangnya sangat kritis dan keras ya, karena didikan beliau. Sekarang jadi wakil menteri tenaga kerja, tepuk tangan loh buat Pak Ferry. Jadi awalnya DPD merasa sendiri Pak. Ternyata setelah beliau dilantik menjadi wakil menteri, kami nggak sendiri. Kita TKBM didukung juga oleh seorang wakil menteri tenaga kerja. Insyaallah. Ya. Dan saya ingin katakan ya, salam hormat beliau mau hadir di sini. Setelah saya dan teman-teman termasuk Ketua Koperasi ya, memfasilitasi pertemuan langsung dengan beliau di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Kita mempertanyakan ada surat dari Kementerian Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh menteri yang dulu yang terkait dengan koperasi dan perusahaan. Beliau katakan, panggil semua dirjen, dia tunjukkan. Kami dari koperasi kalau di vis-a-viskan dengan perusahaan, ini nggak fair. Dan ini berbahaya, apalagi masuk di dalam peraturan menteri. Apa yang beliau jawab? Bu Dirjen, Pak Dirjen, bisa kita hapus? Bisa, saya tanggung jawab katanya. Akhirnya dihapus, hebat ya? Luar biasa. Langsung cepat. Jadi setelah kita adakan acara, saya diundang pertama kali di Senin waktu itu kalau nggak salah. Kemudian selanjutnya kita mengadakan pertemuan di DPD. Kemudian kita sudah siapkan Pak Wamen naskah akademik ya. Mohon Pak Nasir di print nanti diserahkan ke Pak Wamen dan Pak Direktur. Ini penting sekali, ada naskah akademik ini terkait dengan memperkuat eksistensi operasi di pelabuhan.
saya sebagai ketua Dewan Pakar di situ yang bagaimana ini harus sampai ke pemerintah. Kalau oknum pemerintah nggak baca juga dan ini adalah karya ilmiah sudah saja tidak diindahkan, ya kita nggak tahu apa lagi, mungkin aksi selanjutnya. Siap. Apa lagi? Siap. Hari ini saya mau mengapresiasi kepada TKBM. Ya, sangat diplomasi, sangat demokratis, ya kan? Bukan berarti kehadiran kita di sini ya, selalu melakukan pendekatan secara damai, secara keras juga kita bisa, benar ya? Tapi jangan paksakan TKBM melakukan aksi masif di seluruh provinsi negara dalam perjuangan koperasi di pelabuhan. Wajah sampai ke puting. Yang kedua, sahabat saya, ya, Dr. Bustami, beliau ini sama saya adalah orang yang hari ini dipercaya Pak Ketua kemana-mana dampingi beliau, dan kita banyak sekali dipercaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang harus menjadi tanggung jawab DPD. Sebagai bukti negara harus hadir di semua persoalan dari daerah untuk Indonesia. Oleh karena itu, terima kasih beliau juga sudah hadir ya. Jadi kami berdua mewakili Pak Lanyala, apapun persoalan kita sudah tahu betul, apalagi di bidang beliau Komite 2 itu membidangi salah satunya mengenai pelabuhan. Kalau saya bidang hukum pemerintahan, jadi kita disinkronkan bagaimana persoalan TKBM ini harus betul kita jaga, ya. Jangan sampai nanti TKBM bukan dibina tapi dibinasakan. Kalau itu terjadi, DPD akan melawan. Kemudian selanjutnya ada dari Direktur Lalu Lintas Kementerian Perhubungan, ya. Selamat hadir. Lalu Lintas Laut, selamat datang. Terima kasih sudah hadir, Pak. Sebenarnya kita yang kita undang di sini semuanya pro ke TKBM sebenarnya. Saya berharap Pak Nasir, oknum yang ingin bubarkan, yang ingin cabut, yang namanya itu SKB. 2 dirjen, 1 ya, deputi. 2 dirjen, 1 deputi. 1 deputi. Itu orangnya hadirkan, saya mau lihat yang mana gitu. Ya, kalau bisa jangan boleh masuk ke halaman pelabuhan. Ya, ini yang bikin ribut kita ini kan ribut nih gara-gara satu oknum menyebar ke banyak oknum. Jadi ada upaya ingin menggeser koperasi, ini kan luar biasa. Nanti saya sampaikan di dalam naskah akademik itu kita udah jelaskan bagaimana sebenarnya TKBM ini harus dipertahankan. Kemudian juga yang saya muliakan dan saya banggakan di sini ada Deputi Koperasi, hadir nggak ya? Dan UKM? Oh, dari OTW ya. Jadi kalau masa kalah sama Pak Wamen ini kan, Pak Wamen belum acara sudah datang nih, deputinya telat terus ini. Oh iya, beliau dari Riau. Ya. Luar biasa itu kan loh buat Pak Wamen. Terus datang kemari dan beliau terbang lagi nih, khusus untuk acara ini kan. Kemudian Ketua Umum KSPSI itu Pak Yoris ternyata pimpinan juga di Komite 2. Ya, kemudian Ketua Umum DPP SPSI ya. PSI. Bapak Jumhur Hidayat, mohon maaf kalau salah pengucapan. Kemudian juga di sini ada Ketua Umum DPP APBMI ya, atau yang mewakili Ketua Umum DPP FSPTI, KSPSI. Selamat datang. Kemudian juga di sini juga hadir Dewan Penasehat Indokoperasi TKBM Pelabuhan. Kemudian Ketua PP SPMI, Ketua PP SPT KBM, mohon maaf kalau ada salah pengucapan, Aliansi Serikat Pekerja Tanjung Priok, selamat datang. Direktur PT Area Agung Multimas, juga Direktur PT Reisan Sinergi, dan juga seluruh pengurus TKBM yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah saya baru dapat berita nih Pak Wamen dan Pak Direktur. 2 hari yang lalu saya dapat pesan dari dapil saya melabuh TKBM di sana. Koperasi TKBM melakukan aksi karena ada perusahaan yang tidak menggunakan koperasi dalam hal pengangkutan, tapi menggunakan outsourcing perusahaan. Bayangkan, SKB-nya aja belum dicabut, tapi sudah berani melakukan.
ini ada apa? Test case-nya itu dari Aceh dan dari Timur. Lihat, sebentar lagi akan dilakukan di Timur. Ada reaksi nggak? Dan mohon maaf, jangan tantang koperasi TKBM untuk melakukan hal-hal seperti itu karena kita akan bergerak masuk dalam berlawan. Mohon izin yang dari Aceh mohon berdiri. Dari Aceh, Aceh. Ini dua, ya. Pak Wamen. Ini sebelah kanan juga ada dari Melabuh, Lusmawe dan sebagainya. Dari Aceh ini akan berimbas kepada provinsi lain. Dan ini sudah terjadi. Dan ini bukan aksi yang pertama kita lakukan. Kita sudah lakukan beberapa kali, bahkan berkali-kali, serta di seluruh provinsi masif menolak pencabutan SKB. Mohon maaf, saya jadi juru bicara Pak Nasir ini. Ini yang bicara sebagai ketua pembina, sebagai pembina dong, jadi sebagai DPD lagi. Artinya apa? Ini adalah upaya yang sistematis, ya, terstruktur dan rapi untuk menggeser operasi dari pelabuhan. Dan ini bertentangan Pancasila dan konstitusi. Solusinya lawan. Siap? Kita harapkan hasil rakornas ini rekomendasikan hal-hal yang strategis. Kalau bisa mempengaruhi pemerintah. DPD akan menindaklanjuti hasil rekomendasi rakornas hari ini untuk bisa sampai di meja menteri dan presiden. Baik, selanjutnya saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Wamen yang luar biasa sudah mensupport kita. Di sini ada nasib 837.000 tenaga kerja yang hari ini terancam ketika operasi ini dicabut. 837.000 ini bukan angka yang kecil. Kalau punya dalam satu keluarga 10 orang, ada 8 juta nyawa yang terancam ketika operasi dicabut dari pelabuhan. Oleh karena itu, saya minta pada pemerintah hari ini untuk melakukan reevaluasi terhadap pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang menyudutkan dan menegatifkan operasi TKBM yang dianggap sebagai penghambat. Namun harus kita buktikan bahwa operasi TKBM adalah penunjang dan pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di pelabuhan dan pendapatan negara. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, dalam persoalan hari ini adalah rencana pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi tahun 2011 yang memang sudah terencana. Saya yakin betul Pak Wamen akan menghambat dari dalam, DPD akan berjuang melalui parlemen, dan TKBM akan berjuang di lapangan. Begitu guys, kita begitu guys. Harusnya direvisi SKB ini, direvisi lebih baik, bukan lebih bahaya. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan rencana akan dialihkan penyediaan TKBM pelabuhan yang dikelola operasi TKBM ke Badan Usaha Pelabuhan BUP, ya, di mana nanti akan bersaing antara koperasi dengan perusahaan, bahkan ditantang, bisa nggak koperasi nanti akan kita berikan kesempatan menjadi perusahaan dan sebagainya. Udahlah, undang-undang kita ini, konstitusi kita ini, suku guru ekonomi kita adalah koperasi, bukan perusahaan. Kembali kepada Pancasila, kembali kepada konstitusi. Jangan pernah menggabungkan antara air dan minyak. Koperasi adalah koperasi, perusahaan adalah perusahaan. Silahkan perusahaan bekerja di ranahnya perusahaan, biarkan koperasi mendidik anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa sebagaimana perintah konstitusi untuk menuju negara yang makmur melalui koperasi. Kita sepakat Pancasila adalah falsafah negara kita. Tapi dalam prakteknya jangan biarkan swastanisasi dan industrialisasi serta kapitalisasi masuk kepada pelabuhan. Kita sepakat pelabuhan ditingkatkan, pelabuhan dimodernisasikan, pelabuhan didigitalisasikan, pelabuhan dijadikan sebuah income negara yang lebih baik, tapi bukan berarti membunuh koperasi TKBM. Itu kuncinya. Demikian dari saya, salam hormat dari Pak Lanyala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Menteri Tenaga Kerja, yang terhormat Ketua DPD RI, yaitu Ketua Komisi 1 Pak Fahru Roji, kemudian abang saya Komisi 2 Pak Bustani, kemudian
Kemudian yang terhormat Deputi Perekonomian dan UMKM Haji Ahmad Jahidi, Ketua SPSI Bapak Yoris Railway, kemudian Ketua DPP KSPSI Bapak Jumhur Hidayat, Ketua DPP APBMI atau yang mewakili, Ketua Umum DPP SPTI KSPSI Bapak Surya Bakti Batubara, kemudian Dr. Surat Indrianto PhD Penasihat Koperasi TKBM, kemudian Ketua Pengurus Indo Koperasi, Bapak Ibu semua hadirin yang hadir dalam Rakornas ketiga tahun 2022, dan semuanya rekan-rekan Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya membacakan Pak sambutan dari Pak Menteri Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan dan rahmat karunia-Nya kita dapat bertemu hari ini pada acara Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas ketiga tahun 2022 Koperasi TKBM Pelabuhan se-Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya selaku Menteri Perhubungan mengucapkan selamat dan menyambut baik atas terselenggaranya acara ini, sehingga keberadaan Koperasi TKBM di pelabuhan dari tahun 1080-an hingga saat ini dengan jumlah koperasi primer sebanyak 114 dengan anggota kurang lebih 80.000 orang dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka meningkatkan koperasi TKBM di pelabuhan yang lebih baik dan semakin baik. Saudara-saudara sekalian, para peserta Rakornas yang saya hormati, merujuk pada World Economic Forum dalam laporan The Global Competitiveness Report 2021, rating pelabuhan Indonesia menduduki peringkat 50 dari 141 negara. Sedangkan tingkat efisiensi dari pelabuhan menduduki peringkat 61. Di Asia Tenggara, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di peringkat keempat, selain Singapura, Malaysia, dan Thailand. Melihat perkembangan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan di Indonesia, bukan tidak mungkin pelabuhan menjadi sektor yang mampu mendongkrak daya saing dan perekonomian nasional, seperti yang tertera dalam Global Competitiveness Report 2021. Jika Indonesia mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan daya saing, akan mampu meningkatkan pendapatan yang lebih baik, yang lebih tinggi, berkelanjutan di masa depan. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari berkembangnya revolusi digital dan era industri dari 1.0 dan saat ini 4.0. Sejak ramainya beredarnya startup, terjadi perubahan yang sangat drastis dari sisi usaha. Era startup ini sebenarnya masih masuk dalam ranah revolusi digital atau era industri 3.0. Ketika ranahnya sudah bermain dengan big data dan sistem sensor yang sudah semakin maju dan radikal, disebut era industri 4.0. Banyak orang yang khawatir di era 4.0 ini. Kekhawatiran ini menyeruak lantaran era ini mengakibatkan disrupsi lapangan kerja. Era ini menawarkan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan orang, kini bisa dikerjakan oleh beberapa orang saja, bahkan satu orang. Inilah era yang tidak bisa menjadi bisa. Kalau institusi penyedia
jasa tidak berubah mengikuti perkembangan ini, bakal tergerus. Sebab kita belajar dari salah satu pengoperasian terminal di Teluk Lamong, Pelindo 3 dulu. Pelabuhan Tanjung Perak dengan menggunakan sistem operasi otomatisasinya yang juga bagian dari proses industri 4.0, bahkan hampir 5.0, yaitu robotik. Penerapan sistem ini akan banyak mengurangi tenaga kerja manusia, sehingga dapat meminimalisasi kecelakaan kerja, penyerapan tenaga kerja nanti lebih banyak pada lini kedua, yaitu di gudang, depo barang, perkantoran, depo dan peti kemas. Tentunya operasi TKBM dapat menjadikan ini sebagai pembelajaran bahwa penerapan industri 4.0 membuat seluruh pihak berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi, terutama pada sektor kepelabuhanan, logistik, dan pelayaran. Saudara-saudara sekalian, para peserta Rakornas yang saya hormati, melihat perkembangan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan di Indonesia, bukan tidak mungkin pelabuhan menjadi sektor yang mampu mendongkrak daya saing perekonomian nasional, seperti yang tertera dalam Global Competitiveness. Sebagai kita ketahui bersama bahwa hampir industri mengharapkan adanya otomatisasi guna mendorong bisnisnya. Maka di revolusi industri 4.0 ini, sektor pelabuhan merupakan hal baik menuju smart port, smart supply chain. Saudara-saudara sekalian, para peserta Rakornas yang saya hormati, tantangan ekonomi di era disrupsi revolusi industri 4.0 semakin besar. Sebagian pekerjaan hilang, tapi juga bermunculan yang baru. Tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan tidak perlu khawatir dengan revolusi industri generasi keempat ini. Paling penting dilakukan yakni menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada termasuk bagi industri. Penyedia tenaga kerja bongkar muat harus menyiapkan beberapa strategi transformasi bagi industri dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yakni industri terhormat seluruh jajaran pengurus TKBM pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang hadir mengikuti acara Rakornas pagi hari ini. Terhormat Bapak Ketua Komite 2, Bapak Bustami, mewakili DPD RI, DPD Lampung. Yang terhormat Bapak Ketua Komite 1, Bapak Parroji, mewakili DPD dari Aceh, sahabat-sahabat saya. Yang terhormat Bapak Petri Ginting, mewakili hubungan laut, Direktur. Yang terhormat Bapak Surat dari BRIN, dan juga penasihat TKBM, dan Bapak Ibu semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini tepatnya hampir 3 bulan saya menjalankan tugas oleh Bapak Presiden. Saya dilantik pada tanggal 15 Juni 2022. Dan kalau jagung itu panen 3 bulan lebih dikit, ini belum panen. Sekarang baru tanggal 13, tanggal 15 besok baru 3 bulan, mudah-mudahan sudah panen. Amin. Ada istilahnya, ada nggak Pak penilaian 100 hari kerja Wamen? Nggak ada, saya bilang. Kita kerja aja, nggak usah dinilai-nilai, saya bilang. Jadi hari ini sesuai dengan arahan dan undangan dari TKBM, saya hadir dan saya bertatap muka langsung dengan seluruh pengurus dan keluarga besar TKBM yang saya sayangi dan saya cintai. Hidup TKBM! Hidup! Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Parroji. Saya ini dulu juga sempat bela-bela juga tenaga kuli bongkar muat. Ya. Saya kalau sekarang kan tenaga kerja. Ya, dulu kuli bongkar muat. Buruh. Ya. Jadi saya ini aktivis yang diberi jabatan oleh Pak Jokowi, yang saya harus belain orang-orang yang memang harus saya belain. Salah satu pasal ya, saya ditelepon oleh saudara saya Pak Parroji
Terus saya bilang sudah undang aja ke kantor, kita diskusi. Beliau datang didampingi oleh beberapa teman-teman dari DPP KBM, kita berdiskusi. Nah, salah satu diskusi yang teman-teman takutkan itu adalah pasal 4, saya masih ingat. Di pasal 4 itu TKBM akan ada pesaing baru ya, dari perusahaan. Tapi menurut saya, dalam dunia yang sekarang sudah maju, 4.0 yang dibicarakan oleh Pak Direktur tadi, ya kita harus siap. Jangan kita terlena, jangan kita tidak mau mengangkat derajat skill kemampuan teman-teman TKBM. Karena dalam dunia sekarang ini, ya, orang sudah menggunakan forklift, crane, ya, kemudian orang sudah menggunakan angkutan yang menggunakan digital. Ya. Kalau Pak Nasir bilang, Pak Menteri, Pak Wamen, kami ini dibilang menghambat. Teman-teman bukan menghambat. Tapi memang setelah kita pelajari, teman-teman TKBM harus meningkatkan skill kemampuan kita. Ya. Bisa apa tidak? Bisa. Kalau bisa, pasal ini masih kita pertahankan. Tapi sampai dengan kapan? Harus siap. Makanya tadi Pak Nasir bilang, seluruh tenaga kerja bongkar muat harus punya sertifikasi. BNSP yang mengeluarkan. Nah, teman-teman mau peduli terhadap anggotanya, mau peduli terhadap keluarganya, mau peduli terhadap pengurusnya, tapi kita harus mau bangkit dan maju. Ya. Ini yang harus kita tekankan. Dulu orang kita lihat, ada video-video zaman dulu orang pakai manggul segala macam, pakai pedati. Sekarang sudah canggih-canggih. Nah, kemampuan skill inilah yang harus teman-teman tingkatkan. Sehingga persaingan yang teman-teman akan dapatkan itu bisa kita ikuti. Kami Kementerian Tenaga Kerja siap membantu. Ya, BNSP itu di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Ya, kalau memang uji kompetensinya dan memang kelulusannya layak, kita akan mengeluarkan sertifikat nasional terhadap orang-orang yang akan bekerja di perindustrian laut ini. Nah, ini yang harus kita tekankan. Nah, jadi saya berharap dalam Rakornas ini Pak Nasir dengan teman-teman bisa merumuskan, ya, harmonisasi kemarin sudah berhasil kita pertahankan. Tapi tidak sampai batas waktu kapan? Saya harus berjuang, Pak. Siapa namanya? Pak Roji juga harus berjuang. Ada batas-batas tertentu. Nah, batas-batas inilah yang harus kita ingatkan. Jangan sampai 5 tahun, 10 tahun. Jangan. 2-3 tahun ini harus ada perubahan oleh TKBM, Pak Nasir. Ya, ini yang saya harus lakukan. Apakah siap, teman-teman? Siap. Nah, kalau siap, saya pun siap membackup. Siap. Siap. Saya siap melaporkan kepada Bapak Presiden. Siap. Karena bagaimanapun, ya, koperasi adalah cikal bakal untuk mensejahterakan hidup orang banyak. Ya. Kemudian ke depan, ya, saya juga akan mengajak teman-teman dari TKBM untuk melakukan training-training atau balai latihan kerja yang memang punya skill kemampuan di bidangnya masing-masing. Jadi ini kita harapkan bisa ada koordinasi dan kolaborasi dengan Departemen Ketenagakerjaan. Kali ini saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Rakornas ketiga Koperasi TKBM Pelabuhan se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Induk Koperasi TKBM Pelabuhan di bawah pimpinan Bapak Haji Muhammad Nasir SE. Saya mengucapkan selamat atas terselenggaraannya Rakornas ketiga ini yang mengusung tema paradigma baru penataan dan pembinaan koperasi TKBM sebagai pengelolaan TKBM di pelabuhan. Tema yang diusung ini tentu sejalan dengan program nasional logistik ekosistem yang merupakan wujud reformasi di bidang logistik nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem logistik, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Hadirin yang saya muliakan, logistik ekosistem adalah suatu ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. Program NLA berorientasi pada kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta melalui 3 strategi utama. 3 strategi utama itu yaitu 1. Menciptakan regulasi yang efisien dan standar layanan
yang prima dengan penerapan simplifikasi serta penghapusan repetisi dan duplikasi proses bisnis. 2. Kolaborasi layanan pemerintah dengan platform pelaku usaha di bidang logistik. 3. Menciptakan strategi penataan ruang logistik yang tepat dengan didukung sistem teknologi informasi yang mampu menciptakan kolaborasi digital atas seluruh prospek logistik. Platform mulai dari proses penyelesaian dokumen pengangkutan laut atau udara, custom clearance, perizinan, penyelesaian dokumen pengeluaran dari pelabuhan serta pencarian alat angkut sampai dengan kesediaan gudang. Dengan adanya penataan melalui National Logistic Ecosystem ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik yang mewujudkan persaingan yang sehat antara pelaku usaha, sehingga juga akan berdampak positif pada pertumbuhan sektor logistik nasional serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan tenaga kuli bongkar muat atau tenaga kerja bongkar muat. Hadirin yang saya bahagiakan, pemberlakuan NLA di pelabuhan berdampak terhadap ekosistem TKBM, sehingga perlu dilakukan pembenahan tata kelola yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga. Dasar hukum pengelolaan TKBM saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengatur dua hal pokok terkait TKBM. Pertama, tentang penyelenggaraan TKBM oleh koperasi, dan kedua tentang pembinaan dan pengawasan koperasi kerja bongkar muat yang dilakukan secara terkoordinir oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ada 3 kementerian yang ikut serta memperhatikan teman-teman TKBM ini. Sesuai PP Nomor 7 Tahun 2021, pembinaan dan pengawasan koperasi TKBM pelabuhan yang dilakukan Kemenaker, ini kementerian kami, meliputi 1. Bimbingan sadar hukum ketenagakerjaan yang berjalan atau berkaitan dengan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta lingkungan kerja. 2. Bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja, perbaikan pengupahan, termasuk adalah Kementerian Tenaga Kerja, dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan kerja. 3. Bimbingan penyelenggara latihan kerja untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja serta keterampilan bongkar muat barang guna meningkatkan produktivitas. Nah, itu fungsi Kementerian Tenaga Kerja terhadap TKBM. Hadirin yang berbahagia, Kementerian Ketenagakerjaan saat ini terus menunjukkan kepedulian terhadap tenaga kerja bongkar muat, antara lain dengan menyelenggarakan beberapa forum dialog yang diikuti oleh seluruh stakeholder, khususnya dialog tentang perlindungan tenaga kerja bongkar muat dan menghadapi kebijakan nasional logistik ekosistem dari aspek ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja ingin memastikan bahwa apabila NLA sudah diterapkan, maka harus ada kepastian hubungan kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatan. Nah, kami juga berharap seluruh pengurus TKBM itu betul-betul memperhatikan bagaimana BPJS ketenagakerjaannya, ya, bagaimana BPJS kesehatannya terhadap orang-orang ini. Kemarin Pak Nasir sudah cerita bahwa sudah disiapkan semua Pak Wamen. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus koperasi TKBM. Kemenaker juga peduli dengan peningkatan kompetensi TKBM, ya, terutama untuk merespon penggunaan alat berbasis digital di bidang logistik. Untuk itu kami akan menyusun standar kompetensi bagi TKBM, berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Jalan dengan hal ini, kami juga akan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan kerja bagi TKBM untuk upskilling dan reskilling dalam rangka mengantisipasi dampak otomatisasi di pelabuhan. Jadi sekarang ini pelabuhan-pelabuhan kita itu sudah menjurus kepada modernisasi. Nah, ini yang harus teman-teman ikuti proses perkembangannya. Selain itu, apabila TKBM sudah purna tugas atau pensiun atau mau alih profesi kerja, Kemenaker menawarkan
berbagai program pelatihan termasuk wirausaha, meningkatkan perekonomian TKBM. Jadi kita pun siap untuk bekerja sama dengan teman-teman TKBM untuk ahli usaha atau mungkin dia mau berwirausaha. Para hadirin yang saya hormati, melalui Rakornas ketiga ini saya berharap dapat dirumuskan hal-hal yang akan menjadi solusi dan upaya bersama dalam rangka meningkatkan kompetensi, produktivitas, perlindungan, dan kesejahteraan TKBM. Saya yakin Koperasi TKBM Pelabuhan akan terus mengambil bagian dalam mewujudkan cita-cita negara, yakni bukan hanya sebagai poros maritim dunia, tapi juga sebagai negara dengan layanan logistik terbesar dan profesional di kawasan regional Asia dan dunia. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti Rakornas ketiga. Semoga Rakornas ini bisa menghasilkan kesepakatan yang baik untuk seluruh keluarga besar TKBM yang ada di Indonesia ini. Amin. Saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup TKBM. Langsung buka. Dengan membaca basmalah, saya membuka Rakornas ketiga ini, dan semoga seluruhnya bisa dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang telah membuka acara dengan resmi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya luar biasa. Selanjutnya Koperasi TKBM Jaya maju terus. Maju. Siapa demi Pancasila?